Soalnya itu cuma 40 menit ya. Iya, 40 menit. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahil lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قد أدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk senantiasa menghadiri di majelis ilmu, dan setiap orang yang menghadiri majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat-malaikatnya yang siap untuk selalu menaungi kita, bahkan malaikat memintakan ampunan kepada kita. Itu adalah salah satu keutamaan bagi setiap orang yang selalu menuntut ilmu. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat melaksanakan segala perintahnya, dan yang terpenting adalah kita selalu bisa meneladani segala sifat-sifat baiknya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ngaji umrohnya ya, setelah sekian lama kita nggak melanjutkan ya Bu. Qadarullah, Allah takdirkan sakit kemarin, beberapa pertemuan. Alhamdulillah, kali ini insya Allah kita bisa melanjutkan kembali. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita pada malam hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan menelusuri syarat-syarat umroh, kunci untuk menjadi tamu Allah. Jadi, eh, sebagaimana yang sering kami utarakan, kami sampaikan bahwasanya syarat daripada ibadah itu adalah sesuatu yang di luar ibadah. Ya. Beda halnya dengan rukun. Kalau rukun itu di dalam ibadah. Nah, contohnya adalah syarat wudhu. Syarat wudhu. Ya, gampangnya syarat sholat saja lah. Syarat sholat itu adalah menghadap kiblat. Jadi kalau seseorang sholat kok nggak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula di dalam umroh ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Karena ketika syarat itu ibaratnya adalah kunci ya. Kunci itu kan di dalam, di luar daripada ruangan gitu. Ya, ibaratnya syarat itu adalah kuncinya, kemudian pintu itu adalah amalannya. Jadi kalau mau masuk pintu itu harus harus ada kuncinya dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan mengkaji yang berkaitan dengan syarat umroh menurut Imam Empat Madhab. Nah, kenapa kok eh, kita apa namanya memilih Imam Empat Madhab? Karena ibaratnya kalau di dalam permainan sepak bola itu ada bintang-bintangnya, ada bintang pemain bolanya ya yang diunggulkan. Maka betapa banyak para ulama dahulu dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sangat banyak sekali, ratusan mungkin bahkan ribuan, tetapi bintangnya atau orang yang eh, apa ya paling unggul di antara yang lainnya itu ada Imam Empat Madhab. Jadi tidak mungkin kita bisa mengamalkan atau bisa memahami Al-Quran maupun As-Sunnah kecuali melewati daripada Imam Empat Madhab ini. Bapak Ibu sekalian, eh, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah syarat daripada umroh adalah beragama Islam. Ya, beragama Islam. Maka orang kafir ketika dia berumroh, maka dia tidak sah umrohnya. Jangankan jangankan umroh orang
kafir atau non muslim memasuki memasuki haromain itu tidak diperkenankan. Memasuki daerah haram itu juga tidak diperkenankan, apalagi melaksanakan ibadah umroh. Kemudian itu sepakat para ulama menyepakati bahwasanya umroh atau haji itu harus beragama Islam. Kemudian berakal, ya, berakal dan balik. Maka orang eh, yang gila atau yang akalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya akalnya tidak berfungsi, maka dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan umrah maupun maupun haji. Kemudian selanjutnya balik, ya, kalau misalkan anak kecil dia ikut umroh, umrohnya tetap sah, tetapi dihitung umroh yang sunnah. Nah, maka ketika dia sudah balik dan dia mampu, maka dia harus melaksanakan umroh kembali untuk menggugurkan kewajibannya. Kemudian yang keempat adalah kemampuan. Kemampuan di sini secara baik secara fisik maupun secara materi. Ya, nanti kita akan jelaskan. Nah, kemudian merdeka. Nah, bukan budak. Kalau budak dia seseorang budak ketika dia melaksanakan umroh, nah, maka tetap sah umrohnya. Tetapi ketika dia sudah dimerdekakan oleh tuannya, maka dia harus mengulangi umrohnya kembali. Ya. Ketika dia menjadi budak itu melaksanakan umroh, dia mendapatkan pahala sunnahnya. Maka ketika dia sudah merdeka, dia wajib untuk melaksanakan umroh ataupun haji kembali. Kemudian ini adanya mahram bagi wanita. Ini mungkin menjadi problem di antara kita. Bahkan mungkin sebagian sebagian kita ada yang masih berpandangan nggak mau umroh dulu lah. Ya, karena apa? Karena belum ada mahramnya. Nanti kita tengoklah, nanti kita lihat ada beberapa pendapat di antara para ulama. Nah, nanti kita pilih mana pendapat yang paling cocok ya. Nanti bakal kita bahas. Di antara ulama yang mewajibkan adanya mahram bagi wanita untuk umroh maupun haji itu mazhab Hanafi dan Hambali. Ya, yang membolehkan ya. Ini X ini maksudnya membolehkan tanpa adanya mahram bagi wanita untuk melaksanakan umroh maupun haji itu mazhabnya Imam Maliki dan Syafi'i. Kemudian ulama empat mazhab juga bersepakat, artinya ketika hendak menjalankan umrah itu harus dalam keadaan aman. Ya. Maksudnya aman di sini adalah aman dalam perjalanannya. Misalkan di kalau misalkan kita di Indonesia kemudian ingin terbang ke Arab Saudi, qadarullah, misalkan di transitnya misalkan di Qatar, qadarullah di Qatar kok terjadi peperangan, maka tatkala itu tidak tergugurlah kewajiban umroh maupun haji tersebut hingga aman ya. Maka yang dimaksud aman di perjalanan ini adalah aman perjalanan dari awal rumah sampai tempat tujuan yaitu Haramain atau Masjidil Haram. Kemudian kita lanjutkan penjelasan tentang mahram umroh ataupun haji. Nah, di sini kita akan membahas Saudi Arabia yang berkaitan dengan mahram. Apakah Saudi itu mewajibkan seorang wanita itu membawa mahramnya atau tidak? Saudi Arabia dalam hal ini, dalam hal penjelasan mahram bagi wanita ini memilih pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, yaitu kewajiban wanita yang berumrah maupun berhaji dengan mahramnya. Jadi Saudi Arabia itu mewajibkan adanya mahram bagi setiap wanita untuk melaksanakan haji maupun umrah. Tetapi Arab Saudi merubah fatwanya mulai tahun 2022 membolehkan wanita itu berumroh maupun haji walaupun tanpa adanya mahram. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena dari dulu itu para TKI walaupun tidak ada mahram, mereka itu leluasa masuk Arab Saudi. Masa orang mau ibadah, orang TKI saja orang mau bekerja diperbolehkan tanpa mahram, apalagi orang yang mau ibadah. Ya, tentu lebih diperbolehkan lagi. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, penjelasan tentang wajibnya beragama Islam bagi pelaksana umroh dan haji ya. Nah, tadi syaratnya kan ada pertama Islam, kemudian berakal, yang ketiga balik, kemudian yang keempat apa namanya
aman di perjalanannya. Kemudian yang kelima adalah wajib adanya mahram untuk sebagian pendapat madhab. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah wajibnya beragama Islam bagi orang yang melaksanakan umrah maupun haji. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, kemudian mendirikan salat, wa ita'iz zakah, kemudian menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, kemudian puasa Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, kemudian berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Di sini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penjelasannya, bahwasanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ini adalah salah satu kitab yang sangat tebal ya, berjilid-jilid, itu mensyarah Sahih Al-Bukhari. Salah satu syarah terbaiknya adalah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, bahwasanya beliau menjelaskan hadis ini. Hadis ini walaupun tidak spesifik menerangkan kewajiban beragama Islam bagi orang yang umroh, tetapi beliau di sini menjelaskan bahwa ibadah haji dan umroh hanya wajib bagi orang yang beragama Islam karena salah satu syarat utama diterimanya ibadah adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beberapa waktu yang lalu sudah diterangkan oleh Ustadz kita, Ustadz Arif Fauzi, bahwasanya iman itu harus ada 3 perkara. Yang pertama adalah tasdiqun bil qalbi, harus membenarkan di dalam hati. Ya. Kemudian syarat beriman kedua adalah dia harus mengucapkan. Nah, makanya ketika ada orang hendak masuk Islam, dia diwajibkan bersyahadat. Ya. Wajib dilafadzkan syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil jawarih, yaitu beramal menjalankan seluruh perintah Allah dengan anggota badan, ya, dengan anggota badan, sholat, kemudian termasuk juga puasa. Makanya seseorang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi dia tidak mau sholat, nggak mau zakat, kemudian dia tidak mau melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka ibaratnya imannya itu adalah pincang. Ya. Imannya itu pincang, ibaratnya orang kalau jalan itu pincang, kurang sempurna keimanannya. Maka menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, menurut pendapat kesepakatan ulama ya, kalau seseorang meninggalkan sholat karena melawan, ya, karena menentang syariat Allah, maka dia dihukumin sebagai orang yang sudah keluar dari ajaran Islam. Tetapi kalau dia malas sholat, ya, dia meninggalkan sholat karena malas, maka menurut pandangan mazhab Syafi'i, dia dianggap sebagai orang yang fasik, ya. Belum dihukumi sebagai orang yang kafir, tapi dianggap sebagai orang yang fasik. Nah, makanya begitu penting syariat sholat ini. Kita lanjutkan. Kemudian penjelasan tentang ini mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini salah salah tulis ya. Ini penjelasan tentang balik dan berakal saja. Balik dan berakal. Ya. Ini dalil bahwasanya salah satu syarat sahnya umroh itu adalah balik dan berakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathatin." Diangkat pena dari 3 orang. Nah, maksudnya diangkat pena ini bukan jangan dibayangkan Allah mengangkat pena, bukan seperti itu. Maksudnya itu Allah tidak menganggap dosa orang-orang 3 golongan ini. Nah, siapa saja? Anin naimi hatta yastayqidu, yaitu orang yang tertidur sampai dia terbangun. Jadi misalkan seseorang tertidur, dia begadang untuk mengerjakan skripsi misalkan ya, bagi orang yang kuliah, dia begadang untuk menuntaskan pekerjaannya ya, karena sesuatu yang sangat penting, terpaksa dia begadang, dia tidur jam 2, kemudian bangun-bangun sudah jam 7 pagi. Nah, maka di situ dia dimaafkan. Dimaafkan apa? Dimaafkan karena telat sholat subuhnya. Ya.
sholat subuhnya jam 7, dia langsung wudhu kemudian sholat dengan niatan qadha. Beda halnya ketika begadang tidak ada kegiatan apapun ya, maksudnya begadang dengan hal yang tidak bermanfaat, lalu dia sengaja meninggalkan sholat subuh tepat waktu, maka dia wajib qadha dan dia mendapatkan dosa. Nah, berbeda dengan halnya yang pertama tadi, ya, karena ada keperluan sehingga dia terpaksa begadang, kemudian eh, tertinggal sholat subuhnya, maka dia diwajibkan qadha dan tidak mendapatkan dosa. Nah, itu bedanya. Kemudian wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima. Kemudian di antara tiga orang yang diangkat Allah dosanya, tidak dianggap dosa itu, yaitu anak kecil. Anak kecil maksudnya anak kecil ini di bawah umur balik ya. Orang yang belum bermimpi atau bagi wanita orang yang belum haid ya, wanita yang belum haid sampai dia bermimpi. Kemudian makanya ketika anak-anak melakukan kesalahan itu dia tidak dianggap dosa. Ya, misalkan anak kecil mencuri, maka yang dosa orang tuanya bukan anaknya. Nah, semua beban dosa itu masih ditanggung orang tuanya selama anak itu belum balik. Ketika anak itu sudah balik, sudah bermimpi atau sudah haid, maka orang tua sudah tidak membebani dosa anaknya lagi ya. Maka setiap dosa, setiap perlakuan eh, keburukan ditanggung anak tersebut. Wa anil majnuni hatta yaqila. Ini poinnya ya. Wa anil majnuni hatta yaqila. Ya. Dan orang yang gila sampai dia berakal. Ini dalil bahwasanya orang yang gila itu ketika dia umroh maka tidak sah umrohnya. Begitu pula anak kecil. Anak kecil tetap sah ya. Bedanya anak kecil tetap sah. Ya. Tetapi dia dianggapnya sebagai umroh sunnah. Ya. Dia tetap diwajibkan umroh ketika dia nanti eh, apa namanya balik. Ketika dia nanti balik, dia wajib melakukan umroh kembali. Kemudian wanil majnun hatta yaqila. Orang yang gila itu sampai berakal. Ketika dia sembuh dari gilanya, kemudian akalnya sudah sehat, maka dia diwajibkan untuk umroh. Bapak Ibu sekalian, eh, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya hukum daripada umroh sendiri itu ada dua memang ya. Kami tidak mengatakan cuman satu pendapat tidak, tapi memang umroh ini ada beragam, ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya umroh itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Mereka berpandangan bahwasanya umroh itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalaupun nggak umroh, nggak ada masalah, ya, walaupun dia mampu. Kemudian menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya umroh itu hukumnya wajib sebagaimana haji. Nah, sebagaimana sebagaimana haji. Nah, selamat datang Bapak Ibu yang bergabung di ngaji umroh ini ya. Semoga mendapatkan manfaat daripada ngaji umroh pada malam hari ini. Nah, kita sekarang membahas yang berkaitan dengan syarat daripada umroh. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penjelasan daripada ulama ya. Penjelasan daripada ulama. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, hadis ini yaitu Rufyal Qalam an Salaf itu menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum atau taklif tidak dikenakan kepada tiga golongan yang disebutkan dalam hadis. Artinya ibadah seperti umroh tidak diwajibkan bagi anak kecil dan orang gila karena mereka belum mencapai kondisi balik dan berakal. Dari sini kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa dipahami atau tidak Bapak Ibu sekalian? Ya silahkan chat di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan penjelasan tentang kemampuan. Nah, ini selanjutnya syarat daripada umroh adalah mampu. Seorang yang mampu, mampu secara apa? Mampu secara materi. Yang paling utama itu adalah mampu secara harta. Seseorang yang mampu secara harta itu dibagi menjadi dua. Dia mampu menghidupi dirinya sendiri ketika di Baitullah atau Masjidil Haram. Kedua, dia mampu untuk membiayai keluarga yang ditinggal.
Ya. Jadi kalau dia mampunya hanya membiayai dirinya sendiri, tetapi dia tidak mampu menafkahi ketika dia di Masjidil Haram atau di Baitullah, ketika dia di Mekah, maka selama itu dia belum ada kewajiban untuk melaksanakan umroh maupun haji seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil bahwasanya seseorang itu diwajibkan umroh maupun haji hanya orang-orang yang mampu saja. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan sebagian yang ada pada orang-orang yang mampu menunaikan ibadah haji adalah berkewajiban mengerjakannya, yaitu orang-orang yang sanggup ke sana dengan sarana-sarana yang diperlukan. Kemudian ulama hadis menjelaskan bahwa mampu dalam konteks ini mencakup kemampuan fisik, finansial atau materi dan keamanan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Nah, jadi mampu itu ada tiga ya, ditambahkan di sini oleh para ulama ada keamanannya. Fisik ya, kita misalkan mampu materi tetapi fisiknya kurang mampu, maka tidak ada kewajiban untuk apa namanya, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan umroh dan haji. Kemudian mampu secara finansial, ya, tetapi tidak mampu secara fisik misalkan dia juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan umroh maupun haji. Nah, kemudian yang terakhir adalah keamanan, baik itu keamanan di perjalanan, kemudian keamanan terhindar daripada fitnah bagi perempuan yang tidak membawa mahramnya. Ya. Tetapi ketika seorang perempuan itu dikhawatirkan terjadinya fitnah di perjalanan, maka dia lebih baik membawa membawa mahramnya. Ya. Maka kalau ada pertanyaan lebih baik mana seorang wanita ketika melaksanakan umroh maupun haji membawa mahramnya atau tidak, maka menurut kesepakatan ulama ya lebih baiknya adalah membawa mahramnya dan itu lebih terjaga. Tetapi kalau misalkan terpaksa atau misalkan qadarullah suaminya sudah meninggal atau misalkan suaminya jauh dari istrinya, maka tidak ada masalah kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Maliki yang berpendapat bahwasanya diperbolehkan seorang wanita melaksanakan umroh ataupun haji walaupun tanpa adanya mahram. Nah, maka ini yang mungkin yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin di Indonesia ya. Ya. Karena di Indonesia ini banyak sekali apa namanya travel umroh maupun haji yang mana di dalamnya itu insya Allah orang-orang yang terpercaya, ya, orang-orang yang terpercaya sehingga bisa menjaga satu dengan yang lainnya. Ya so, ibaratnya satu tim, satu grup umroh itu ya kita anggap sebagai keluarga sendiri, saling menguatkan, saling tolong menolong, saling membantu seperti itu. Nah, di sini nanti kita apa namanya kita berikan dua dalil. Yang pertama dalil tentang wajibnya mahram bagi wanita. Ya. Yang kedua adalah dalil tentang walau umroh diperbolehkannya umroh walaupun tanpa mahram. Yang pertama ini dalil yang dipakai oleh Madzhab Hanafi dan Hambali adalah janganlah seorang wanita bepergian selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ya, itu hadisnya juga sahih Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mereka berpandangan bahwasanya tidak boleh umroh maupun haji itu tidak bersama mahramnya. Berpegang dengan hadis ini. Nah, wanita di sini yang perlu digarisbawahi adalah wanita bepergian. Wanita bepergian selama 3 hari. Ya, itu yang perlu digarisbawahi ya. Bepergian baik bepergian untuk menjalankan umroh haji ataupun yang lainnya. Ya. Apalagi umroh atau haji bagi orang-orang yang di luar Saudi Arabia pasti nggak mungkin cuma 3 hari, pasti pengen seminggu, 2 minggu atau bahkan 1 bulan seperti itu. Kemudian ini dalilnya yang dipakai mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dibolehkan seorang wanita itu berumrah tanpa adanya mahram. Ya. Dari Adi bin Hatim berkata, ketika aku sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan kefakirannya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi mengeluh. Ya, saya nggak punya uang ya Rasulullah. Nah, ini tinggal 10 menit lagi habis sekalian.
Ya, karena ini apa namanya link original ya, bukan bukan berbayar, jadi dibatasi 40 menit. Insya Allah cukup. Kemudian ada lagi seorang laki-laki yang mendatangi beliau mengeluhkan para begal. Ya. Jadi intinya di sini itu ada dua seorang laki-laki yang mengeluhkan keadaannya masing-masing. Yang pertama mengeluhkan keadaan finansial dia, dia nggak apa nama, dia tidak punya uang untuk pergi haji. Yang kedua dia mengeluhkan dia punya uang. Yang kedua dia punya uang, tetapi dia mengeluhkan adanya begal di perjalanan. Ya. Jadi begal itu bukan bukan hanya di zaman sekarang saja, nggih, Bapak Ibu sekalian. Begal itu sudah ada zamannya sejak zaman Rasulullah. Nah, bahkan ada suku yang sangat terkenal dengan kebegalannya, namanya suku Al-Ghifari. Suku namanya suku Al-Ghifari. Pentolannya adalah Abu Dar Al-Ghifari. Dulu sahabat Abu Dar Al-Ghifari ini seorang begal ulung lah, seorang begal sudah level tinggi. Begitu beliau datang ke Rasulullah, bertemu Rasulullah, beliau menyatakan keislamannya. Seluruh suku Al-Ghifari ini, karena dia pentolannya kan, eh, langsung masuk Islam gara-gara pentolannya masuk masuk Islam. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Adi, apakah kamu pernah berkunjung ke Al-Hirah? Aku jawab, ya, Abu Hatim ini, Al-Adi ini menjawab, beliau pernah, belum pernah aku melihatnya, namun aku pernah mendengarnya. Beliau berkata, seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Al-Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali Allah, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Al-Bukhari. Di sini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, ya. Wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Al-Hirah hingga melakukan tawaf, ya. Maksudnya di sini adalah wanita yang mengendarai kendaraan secara sendirian tanpa adanya mahram. Ya, tanpa adanya mahram. Ya, kita tanpa adanya mahram, ya, kemudian dia melakukan umroh secara sendirian, kemudian dia kembali ke kampungnya. Ya. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Mazhab Syafi'i dan Maliki memakai berpandangan atau berpegang teguh dengan hadis ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan aman dalam perjalanan. Dalam pandangan mazhab Maliki, keamanan perjalanan juga menjadi syarat wajibnya haji dan umroh. Jika ada bahaya yang nyata dan kemungkinan besar terjadi dalam perjalanan, maka haji dan umroh tidak diwajibkan. Ya. Sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwasanya ketika ada gangguan di perjalanan atau ketika misalkan cuacanya sedang buruk, sedang tidak bagus ya, atau misalkan terjadi peperangan, terjadi begal yang sangat banyak sekali di mana-mana ada begal misalkan, itu maka kewajiban umroh dan haji gugur sampai keadaan aman. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin eh, yang mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan, insya Allah kita akan putar kembali ya. Kita akan putar kembali. Kita akan kirimkan link Zoom-nya lagi ya. Karena ini cuma 40 menit ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tambahan dari Bu atau dari Pak Yoyo atau dari yang lainnya silahkan. Ya. Waktu kita tinggal 5 menit ya. Nah, silahkan yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian, silahkan. Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Masya Allah. Ustaz Adhan luar biasa
Ya, bersama kita ini insya Allah sudah hadir juga. Ada Bu Jun, Ibu Ufa, Ibu Warsini juga dari Tuban. Sugeng Dalu, Bu. Bu Alifa, dan yang lain insya Allah. Jadi insya Allah kegiatan ngaji umroh ini kita lakukan setiap Jumat malam Sabtu. Nah, di ngaji umroh ini ada beberapa episode, misalnya dari yang mulai syarat-syarat sampai kemudian apa yang kita persiapkan dan apa yang kita lakukan. Insya Allah nanti Ustadz Adhan nanti akan menyampaikan secara detail dari bab ke bab. Ya, gitu Ustadz Adhan ya. Ya, Insya Insya Allah Allah. untuk ibu-ibu yang trip Agustus, ini ada Bu Jun, ada Bu Warsini juga, bermakna 48 hari lagi. Ya, Bu. Jadi ibadah umroh ini tidak lepas juga dari ibadah fisik. Artinya kita perlu juga mempersiapkan karena secara tawaf sa'i itu juga kita berjalan kurang lebih 5 sampai 6 kilometer. Ya insya Allah lah dengan latihan jalan kaki pagi 30 menit sampai 40 menit atau 1 jam, kita istiqomahkan 2 hari 3 hari sekali. Insya Allah di sana nggak kaget waktunya tawaf dan sa'i. Ya begitu kira-kira ibu-ibu. Insya Allah juga uh, pada ngaji umroh minggu depan akan kita kita hadirkan untuk satu sosok dari Sidoarjo, mantan jamaah kita, bagaimana beliau akan menerangkan miracle of umroh. Ya, jadi apa yang didapat beliau setelah datang dari umroh, keajaiban-keajaiban apa saja yang dialami beliau setelah hadir ke Baitullah. Nah, insya Allah minggu depan akan kita hadirkan beliau Buni bersama dalam ngaji umroh. Mungkin untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh calon jamaah yang sudah hadir di ngaji umroh malam ini. Insya Allah minggu depan akan kami share lebih awal lagi supaya lebih banyak jamaah lagi yang bergabung di ngaji umroh minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah yang disampaikan oleh Bapak Yaya, mungkin kami tambahkan sedikit ya. Ibadah umroh itu ibadah yang panjang, mungkin paling cepat itu kira-kira 3 jam deh kayaknya ya, paling cepat. Jadi perlu persiapan fisiknya, persiapan mentalnya, pagi-pagi olahraga, jalan-jalan, latihan 2 kilo, 3 kilo gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah karena ini sudah menunjukkan kemepetan waktunya ini seperti apa, kayak mau di-share link lagi atau sudah cukup ya? Minggu depan ya. Ya, ya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu supaya diberkahi majelis kita oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, datangnya dari kami, apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas San. Iya, sami-sami Pak Yo. Monggo Bapak Ibu.